Berhentilah sejenak, tarik nafas yang dalam, rasakanlah karunia. Ya, itu saja infonya. Let's go. Sela-sela bising dan sunyimu, berpikirlah kembali akan banyaknya. Nah, di dalam materi yang ditentukan ya Allah disuruh di sana membahas apa asbab dan mawani, dan ada juga idza mata syakhsun wa taraka ibnaini atau dua ibn wa bintun wahid. Ya Allah, di dalam materi yang tiga ya Allah. Nah, ini sudah Anda tuliskan biar nyaman. Nah, di antara asbabul iris itu tiga. Wa ba'dul ulama qala anna asbabul iris arba'atun. Di antaranya al-qarabah wa huwa al-ubuwah wal bunuwah wal ukhuwah wal umumah. Ya Allah, wa ghairu dzalik. Saudara dan sanak, abah, mama, marina laki-laki, marina perempuan, mu'tik. Ada min asbabil iris. Wa ghairu dzalik. Nah, wan nikah, dan yang kedua daripada asbabul iris ialah nikah. Nah, makna nikah di sini, makna nikah wa huwa bi aqdin sahihin, itu dengan akad yang sah. Walau bila wat'in, sekalipun ini setelah akad tanpa ada melakukan hubungan. Mati salah satunya, waris. Amma idza kana bi aqdin fasid, dengan akad yang fasid, berarti apa? Di antara mereka, di antara hubungan suami istri, la turus, tidak mewaris. Nah, di sini di dalam akad fasid, di dalam nikah yang tidak sah, ini ya terletaknya kepada anaknya nanti. Di dalam nikah. Jadi nikah di antara asbabul wirasah. Dan yang ketiga al-wala. Al-wala, misalkan Zaid memiliki abd, memiliki budak, terus dimerdekakannya. Budaknya meninggal, memiliki harta yang banyak, setelah dimerdekakan tidak ada ahli waris, tidak ada, maka Zaid yang memegang warisannya semuanya tanpa ada dikurangi. Ini al-wala. Ini tiga ini daripada asbabul wirasah. Mawanul iris itu ada tiga. Di antara mawanul iris yang mencegah seseorang mendapatkan warisan, al-qatl, membunuh. Anak-anak pada sugih, anak pada berduit, abah sugih, dibunuhnya abah yang berduit supaya dapat warisan. La turus. Kontemporer, artinya masalah baru. Memang ini masalah itu masalah baru, tapi nasnya, jawabannya mansus di dalam kitab nafis. Mansus di antaranya di dalam kitab sana yaqutul nafis. Oke, benar. Mansus. Tapi tinggal kita bisa mengkiaskan. Tapi jangan sembarangan mengkias. Kias saya salah. Ya kan? Mula kaidah saya salah. Apakah dia mewaris atau kada, kita lihat dulu asal dari bayi tabung itu. Nah, masalah bayi tabung kita lihat dulu bayinya. Apakah bayinya ini yang ada di perut ibunya dari mani suaminya, air mani suaminya kah, atau dari orang lain kah? Ya, apabila dari orang lain, ini anak ini tidak mewaris tatkala suaminya meninggal. Nah, Zidan dan Zaidah, kita lihat. Saya Zaidah ini melakukan program bayi tabung. Apakah mewariskah? Kadakah? Pertanyaannya orang bayi tabung. Ya Allah. Kita lihat dulu. Apakah air mani yang masuk kepada Zaidah bayi tabung itu kan, bayi tabung itu kan air mani itu dipelihara di luar. Ya Allah, air mani laki-laki spermanya dipelihara di luar, habis itu dimasukkan kepada kepada perempuan, kepada Zaidah. Nah, kita lihat dulu, apakah air maninya itu daripada suaminya ataukah bukan? Kalau bukan daripada suaminya, ini jelas sudah la turos, tidak mewaris. Sudah jelas kan mewaris. Bapak anaknya ini yunsab kepada siapa? Nasabnya kepada siapa? Misalkan anaknya laki-laki, binti Zaidah. Kadang awak ente mandokan ibn Zidan. Kadang apa? Sebab la yunsab kepada Zaidah yang yunsab. Nah, apabila kepada Zaidah yang yunsab, apabila Zidan meninggal, maka anak yang ada di dalam kandungan ini la turos, tidak mewaris. Tidak mewaris. Kapan anak yang di dalam kandungan ini mewaris? Tatkala ibunya yang meninggal.
apabila ibunya meninggal, dia mewaris. Kalau bang yang meninggal, yang orang sebelum melahirkan meninggal, tapi anaknya selamat, maka harta Zaidah, anaknya ini mewaris daripada Zaidah. Bayi tabung yang ada di dalam rahimnya Zaidah, apakah mewariskah atau kadakah? Kita lihat pulang. Misalkan air maninya dari Zidan, dari suaminya sendiri, ya Allah, kita lihat dulu. Dapat kita lihat khurujul mani. Khurujul mani, tatkala Zidan ini mengeluarkan mani, gimana namanya muhtaram? Tatkala yang mengeluarkan, misalkan istrinya yang mengeluarkan, dengan bantuan istrinya keluar air maninya, ini muhtaram. Dimasukkan kepada Zaidah, nah ini yunsak kepada Zidan, dan anak yang di dalam kandungan Zaidah yuras, waris. Ini apabila ikhrajul maninya di muhtaram. Apabila ghairul muhtaram, mengeluarkan maninya ghairul muhtaram, nah ini dikatakan la yunsa. Dikatakan la yunsa. Nah, la yunsa. Nah, kita lihat pulang. Tadi khurujul mani, kalau muhtaram tadi jelas sudah yunsa. Yang ada khilaf ulama tatkala khurujul mani ghairu muhtaram. Khurujul mani ghairu muhtaram kayak tadi, pakai tangan sendiri, pakai kelakuan sendiri. Nah, itu ghairu muhtaram. Apakah yunsab ataukah kada? Nah, kita lihat. Ikhrajul istidkhalul mani, istidkhalnya kepada istrinya, apakah muhtaram atau kadakah juga? Muhtaramkah kadakah? Muhtaram kayak apa? Memasukkan muhtaram, misalkan istrinya sendiri memasukkan, walaupun dibantu alat, tapi inya seorang yang memasukkannya ke rahimnya, itu muhtaram. Nah, ghair muhtaram seperti syubhat, orang lain yang memasukkannya. Nah, apabila memasukkannya secara muhtaram, maka yunsak. Arti yunsak berarti anak yang ada di dalam kandungan Zaidah ini daripada bisa menerima warisan. Lah, hari ini kita telah selesai wawancara kepada salah satu pemikir ulama Banjar, yaitu Guru Sa'duddin yang bertempat di Rumah Kaca. Nah, itu dulu infonya. Pembahasan kita apa bang tadi? Dia tentang waris, yaitu yang kita bahas kontemporernya adalah tentang ahli waris dengan cara bayi tabung. Nah, terima kasih. Siapa kameramennya nih? Ulun bang.